Shalom. Besarin dikit suaranya. Nah, kita belajar kembali lagi di kitab Ulangan ya. Sudah seri ke-91. Ingat ya, latar belakang ini, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, temanya ditebus, penebusan. Ditebus dari Mesir. Dikasih kemah tabernakel di Keluaran 25 sampai 40. Lalu diinstitusikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, pengudusan. Tema besar kitab Imamat dan tema besar kitab Ulangan adalah persiapan. Persiapan masuk tanah perjanjian dengan melewati ujian 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan mati. Hari ini kita belajar ya kata-kata terakhir Musa itu, dan kitab Ulangan ini mencatat ada 4 kota Musa dan pembacanya, pendengar yang pertama, generasi baru yang keluar dari Mesir itu. Nah, kata kunci kitab Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Mereka mengulangi lagi apa yang Tuhan ucapkan 40 tahun yang lalu kepada orang tua mereka. Ayat kuncinya, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 6 ayat yang keempat dan 5. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible, berjalan melalui Alkitab. Ini menjulukinya dengan kata duet. Jadi perjanjian pertama dan perjanjian kedua ini berjalan bersama-sama. Kita sudah sampai Ulangan pasal 32 tentang transisi, dan pasal 31, pasal 32, 33, 34 itu bicara. Nah, kita lihat masih tetap nyanyian Musa ya. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel, nyanyian Musa bagian yang ketiga sekarang. Kita belajar. Bagian yang pertama, bagian kedua berbicara tentang berkat Allah bagi mereka. Apa berkatnya? Kemerdekaan, undang-undang, dikasih pemerintahan, dikasih tanah perjanjian teritorial. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu sudah sampai di sana, tanah perjanjian, kalau kamu sudah diberkati berlimpah-limpah. Nah, ini penyakitnya. Mundur. Ya. Saat diberkati, orang Israel akan melupakan Tuhan, sama seperti menendang ke belakang, menendang pemiliknya. Seperti itu. Oke, kita sampai sekarang ayat yang ke-19, kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyatakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar-dasar gunung. Nah, bagian yang selanjutnya, sesudah nyanyian Musa ini bicara tentang penghakiman. Ayat 19 sampai ayat 27, kita baca sampai ayat 22 ya. Nah, lihat. Sudah diceritakan seri kemarin, minggu yang lalu. Kamu akan murtad. Di masa depan kamu akan murtad. Dan itu sebabnya ayat yang kita baca baru saja itu menyebabkan Allah murka. Ingat ya, yang saya temukan di sini adalah murtad itu orang yang meninggalkan Tuhan lalu percaya kepada ilah lain. Itu yang mereka lakukan loh. Mereka masih percaya Allah, tapi mereka juga menyembah patung-patung itu. Dan akhirnya patung-patung itu membuat mereka betul-betul meninggalkan Tuhan.
Nah itu sebabnya Allah mengungkapkannya, kamu akan menerima penghakiman. Nah dikatakan di sini ya, kemurtatan Tuhan terhadap putra-putrinya. Itu hubungan dengan ayat 19 ya. Ingat ya, engkau kuperanakan, engkau anakku. Kemarahan Tuhan ini bukan kemarahan egois ya. Kayak ada orang yang diremehkan, ada orang yang kurang perhatian. Nah itu namanya pansos ya. Apa sih pansos itu? Itu pansos itu cara seseorang untuk mendapatkan pengakuan atau perhatian. Baik lewat media sosial maupun secara langsung. Nah tapi tunggu dulu. Bukan Allah memberikan hukuman, Allah seperti pansos. Enggak sama sekali. Ingat ya, ini kemarahan Allah yang kudus dan benar. Kok bisa begitu Pak? Gini ceritanya ya. Allah itu suci, Allah itu maha suci. Nah kalau misalnya umatnya, ingat ya, Israel disebut orang Israel, umat pilihan Tuhan, umat yang suci. Mereka suci kenapa? Karena bukan melakukan sesuatu, karena punya hubungan dengan Allah yang suci. Diistimewakan mereka ini, dapat kebenaran dari Tuhan. Tapi kalau umat itu yang dapat disucikan, yang beroleh kebenaran, diberkati, lalu nggak setia, ini namanya kemarahan Allah yang kudus. Ya, kasihnya kepada anak-anak yang tidak setia, yang sesat. Kok bisa kasih? Banyak orang Kristen salah mengerti ya. Allah kasih itu pasti memberkati, betul. Tapi Allah kasih itu Allah juga yang menghukum. Ingat ya, anak yang bersalah dihukum. Umat yang bersalah dihukum. Apakah ini bagian dari berkat Tuhan? Apakah ini berkat dari kasih Tuhan? Ya. Nah, makanya kalau sudah baca Ibrani pasal 12, ada yang tidak disiplin? Tidak ada. Anak yang tidak disiplin itu adalah anak-anak gampang. Apa itu? Anak haram, bukan anak kandung. Tapi ingat ya, ketika Israel yang disebut anaknya mengikuti berhala lain, kasih Allah, dia marah, dia menghukum. Makanya dalam murkanya yang benar dan suci dan kudus, Allah mulai diambil, menarik kehadirannya. Nah, frasa ayat 20 jelas sekali ya. Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Nggak dilihat Tuhan nggak apa-apa. Tunggu dulu. Saudara ngerti ya. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26, ini ingat ya, formula doa berkat. Ya, ini formula doa berkat perjanjian lama. Imam besar memberkati umat Israel ini seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, di sini wajahnya. Panim, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, panim, kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau Tuhan melihat, memperlihatkan, menghadapkan wajahnya, itu damai sejahtera, itu berkat, itu perlindungan, itu kasih karunia. Tapi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, berarti Tuhan tarik berkat itu. Itu ngeri sekali. Apa saja? Semuanya. Ternaknya, ingat ya, nyanyian pertama. Mereka dari Exodus masuk tanah perjanjian, dikasih ternak banyak, harta banyak, keamanan. 40 tahun nggak ada yang bisa mengalahkan. Kesehatan, kamu jalan kaki 40 tahun kakimu tidak bengkak. Wow. Bahkan tanah perjanjian itu diambil Tuhan. Ingat, kemudian Allah menghakimi Israel, sekarang tahapannya lewat tangan orang lain. Nah, disebutkan yang bukan umat dan bangsa yang bebal. Itu bangsa kafir. Normalnya, itu kuali saudara, bukan normalnya. Normalnya, bangsa manapun tidak bisa menaklukkan Israel. Kalau Israel
ikut Tuhan. Tapi musuh bisa mengalahkan kalau membuat Allah cemburu. Ingat ya, seri minggu lalu, Allah itu suami, Allah itu ayah, Allah itu ibu buat mereka. Kapan penghakimannya? Dimulai zaman hakim-hakim. Ini kitab ulangan ya, habis kitab ulangan itu kitab Yosua, itu kitab berkat. Habis diberkati, punya tanah, diberkati, punya ternak, diberkati, hidup tenang, diberkati, musuh-musuh tunduk kepada mereka, lalu diam di negeri. Yosua mati, tua-tua mati, lalu zamannya hakim-hakim. Mulai lupa sama Tuhan. Makanya penghukuman Tuhan dijelaskan di situ ya. Cukup panjang, tapi yang saya temukan di sini ya, dari tahun 1381 sampai Simpson mati 1049 sebelum Masehi, itu ada total 332 tahun. Dan sudah tahu berapa tahun mereka dijajah? Di jumlah 114. Damainya cuma 265 tahun, totalnya memang 410 sampai zamannya Raja Saul. Wow. Seperempatnya. Bahkan lebih ya. Lalu bertobat zamannya Daud. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu zamannya Salomo masih kuat. Kerajaan Israel terpecah, mulai berubah. Lihat, puncaknya akhirnya mereka dibuang. Karena kerajaan terpecah ya Israel dan Yehuda. Israel lalu mulai bayar upeti kepada Asyur. Ingat ya, berkat ya, kamu akan memberi pinjaman. Tapi kalau kutuk, kamu minta pinjaman, musuh menindas. Lalu Asyur berinvasi, Asyur itu Syria ya. Tidak ada apa-apanya Syria sekarang ya. 722 Israel jatuh. Lalu dibuang ke Asyur, Syria. Yehuda masih bertahan. Tapi 711 Syria menekan dan memberontak. 10 tahun kemudian 46 kota berbenteng, runtuh. Dan akhirnya, nah di sini kebangkitan Samaria apa tuh? Kayak gini ya. Orang Israel kan dibuang, negerinya kan kosong. Penjajah Asyur masukkan bangsa-bangsa asing. Warga negara asing masuk ke tempat itu, lalu mulai campur baur, jadilah bangsa Samaria. Makanya bayangkan ya, ini sekitar tahun 700-an sampai zaman Tuhan Yesus. 700 tahun kemudian orang Israel dan orang Samaria tidak mau bergaul. Wow, kalau sudah sedikit membayangkan ya, Israel pun, Yehuda pun akhirnya dibuang ke Babel. Ingat ya, penaklukan ini Tuhan berkata membuat Israel cemburu, iri dan marah sama Tuhan. Karena tidak bisa membayangkan ya, bagaimana bangsa asing bukan umat dan orang bebal, bangsa yang bebal bisa menaklukkan. Ingat, metaforanya jelas sekali. Tuhan itu seperti api. Ini konsekuensi yang mengerikan ya. Oke, kita lihat sekarang ayat selanjutnya. 2, 3. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu, pedang di luar rumah, dan kengerian di dalam kamar akan menyelenyapkan teruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukan Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah, perbandingan ya.
Tadi itu yang pertama, bagian pertama ayat 19 sampai 22 itu murka Tuhan secara umum, tidak dijelaskan terperinci. Ayat yang baru kita baca dijelaskan. Memang kalau sudah baca ya, lihat ya, dipanah sama Tuhan, dihabisin. Ayat 24, lemas karena lapar, demam membara, penyakit sampar, taring binatang buas. Susah, saya terangkan saja ya. Yang sederhananya seperti ini. Lemas karena lapar, itu bicara bala kelaparan. Wow, kalau kita sedikit membayangkan ya, serasa tidak ada orang kelaparan di sini. Gemuk-gemuk semuanya di sini. Betul ya? Kebanyakan makan mungkin seperti itu. Betul ya? Itu tandanya, makanya kalau taat seperti itu. Ya. Walaupun saudara kadang-kadang nggak taat, nggak dikit-dikit lah, ya. Kalau nggak taat terus, sampar, merana oleh demam yang membara, paling gampang. Kita sudah melewati wabah itu, ya. Aku akan melepaskan taring binatang buas. Kenapa? Ini rangkaiannya gini ya. Kalau manusia lapar, pasti ada wabah. Kalau manusia lapar dan wabah berarti binatang tidak ada makanan. Itu rangkaian pasti ya. Aku melepaskan taring binatang buas. Apalagi? Wow, ini ngeri saudara ya. Saya cari gambar. Ini satu tempat di Brasil yang banyak ularnya itu. Gitu ya. Racun binatang yang menjalar di dalam debu. Kalau saudara sedikit membayangkan apa bisa seperti itu? Kalau sudah masih ingat, ngomel berkali-kali sama Tuhan, dikasih ular, selesai. Ratusan ribu orang mati. Pedang di luar rumah, apa itu? Perang. Begitu keluar, ada musuh. Ini penerapannya ya. Sehebat apapun, musuh banyak pasti kalah. Satu lagi. Kengerian di dalam kamar. Apa itu? Takutnya ada hantinya. Kedap-kedip, tidur itu merem gitu ya. Tapi otaknya itu jalan mikir itu. Ya kan? Pada enggak seperti itu? Wah, stres, cicilan, deadline, konflik, utang, banyak kerjaan, pajak, wah macam-macam ya. Lalu Tuhan katakan, yang kuning itu Alkitab ya. Yang putih. Melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Sudah dapat, balik lagi ya, lihat ya. Kelaparan, wabah, berarti banyak yang mati ya. Di bangsa binatang buas, dibakut ular berbisa, lalu dapat perang, Tuhan masih belum selesai. Dibikin stres, dari anak, bayi, laki, perempuan, sampai orang tua, dibantai sama Tuhan. Kalau saudara pernah ingat, sesi-sesi yang lalu, lihat ya, Asyur itu suka memenggal. Makanya ingat ya, ada ISIS sekarang ini. Itu memang itu kelakuannya dari dulu itu. Ya, menguliti. Jadi orang itu dikuliti hidup-hidup, lidahnya ditarik itu supaya apa? Teror itu. Tadi itu digambar ya. Ini kalau sudah lihat grafir di batu dan ini masih disimpan, itu menolong orang bisa melihat gimana kebrutalannya itu. Lihat ya. Aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka di antara manusia. Pembantaian massal. Ingat ya, kok bisa begitu? Ayo kita baca Roma pasal 6 ayat 23. 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ingat ya. Nah, meskipun sudah sampai seperti ini murtad, tapi layak dimusnahkan,
Tapi Tuhan berkata, aku masih menyisakan sedikit dari kamu. Supaya apa? Musuh-musuhmu tidak sombong. Aku yang melakukan ini. Ingat ya, bahkan dalam penghukuman pun Tuhan tetap berdaulat. Harus dipahami itu. Ya, Allah masih pegang kendali. Wow, kalau sudah sedikit membayangkan ya, kita sudah melewati pandemi ini ya. Dan kita bisa melihat Tuhan masih tetap berdaulat atas hidup kita. Selanjutnya, 2, 3. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu, musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berhasil jadi pohon anggur Sodom, dan dari kebun Gomora buah-buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugus-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Memang bahasanya agak susah saudara ya, karena ini bahasa prosa. Jadi sederhananya begini ya, sebab mereka siapa? Mereka orang Israel yang sudah murtad. Mereka itu tidak punya pertimbangan, itu kuncinya di situ. Tidak punya pengertian. Kalau bijaksana, kamu tahu begitu rentetan hukuman-hukuman itu bertobat selesai. Tapi tidak bertobat seperti itu. Balik lagi ya. Nah, Israel kurang kebijaksanaan. Bentar ya saudara ya. Kalau kita kena masalah berat, dengar baik-baik. Kalau kita lagi kena masalah berat, langsung nomor 1 itu, aku salah apa ya sama Tuhan? Betul nggak? Pahami itu. Aku salah apa ya sama Tuhan? Itu namanya hikmat kebijaksanaan yang membuat kita mengerti. Ada nggak yang sesuatu yang aku harus beresin sama Tuhan? Nah itu sama. Kenapa Allah menghakimi begitu dalam dan begitu mengerikan? Karena tidak punya pengertian, tidak punya pertimbangan, tidak punya pengamatan. Lihat ya, umat tidak bisa melihat bahwa di akhir pemberontakannya pasti menuai bencana demi bencana demi bencana demi bencana. Daya pengamatan, pertimbangan, pengertian ini bahwa ini kalau terus menerus dihakimi Tuhan. Tadi itu digambarkan bagaimana satu musuh bisa mengalahkan 1.000. Kita 1.000 musuh 1, kok bisa kalah? Bagaimana 2 musuh bisa mengalahkan 10.000? Dulu Tuhan buat Gideon dengan 300 orang mengalahkan ratusan ribu. Baru paham ya? Makanya ini film 300 saudara. Jadi 300 itu serius, itu benar ada itu ya. Gideon itu. Saya mengutip, engkau mengalahkan bangsa penindas itu yang memeras umatmu sama seperti di zaman silam ketika engkau mengalahkan tentara Midian. Tapi, nah lihat, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Kenapa gambar ayam? Kalau bahasa Inggris chicken itu penakut. Karena mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan menjual mereka, menyerahkan mereka, meninggalkan mereka sehingga lawan satu saja takut. Dan fakta ini dijelaskan sama Tuhan ya. Musuh itu sebagai pelaksana. Jadi kadang-kadang kita pikir gini ya, kok dibiarin ya sama Tuhan ya.
ini orang nggak percaya, ini orang kafir, ini orang yang nggak takut Tuhan, kok dipakai tangannya dipakai untuk menghukum. Ingat ya, Tuhan bisa pakai macam-macam cara. Ingat ya, Israel faktanya sama jahatnya dengan dosa Sodom dan Gomora. Makanya Tuhan kirim hujan belerang, api dan belerang. Tapi ingat apa akibatnya? Kayak Lot di pasal 19. Kehilangan semuanya. Dari keponakan biasa diberkati luar biasa seperti Abraham. Tapi dia memilih yang salah. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan istrinya. Nah, ini menurut sejarawan, ini tiang garamnya istri Lot yang ini. Ya ini persis kalau dari jauh. Ya seperti ini. Masih ingat dulu nyanyiannya siapa nyanyi ya? Madu dan racun itu saudara. Wibowo siapa itu? Ya sikulah wis. Bahkan penghukuman ini merubah anggur mereka yang manis secara kiasan akan jadi pahit dan beracun seperti bisa ular. Oke, saya mau tutup dengan suatu penerapan. Harus dipahami ya. Karena ceritanya kan cerita tentang siapa namanya? Nah ini, Lot ya, di Kejadian pasal 19. Saya tanya, saudara percaya tidak penghakiman ilahi? Nah dalam pasal 19 itu, Tuhan datang dan mengunjungin. Lalu memperingatkan Lot, aku mau menghukum. Ada tidak yang perlu diselamatkan? Tapi mereka berlambat-lambat. Tapi Tuhan itu kasih sayang terus dituntun. Lalu setelah keluar baru penghakiman itu tiba. Nah, banyak orang Kristen melihatnya seperti ini. Oh gitu ya cara Tuhan. Itu di puncak. Ingat ya. Tapi tahapan-tahapan penghakiman Tuhan tuh mesti ngerti ya. Yang pertama Tuhan tuh kasih kita hati nurani. Roma pasal 2 pasal 3. Sebab hati nurani mereka bertentangan, saling menuduh. Ingat ya, kalau kita salah, sore kain torek, aduh gak boleh ya. Betul gak? Kita punya hati nurani. Dan kalau kita melanggar, tapi kalau berhubungan dengan ya negara kita ya, melanggar jalan, dia dapat hukum negara, ditilang. Itu cara Tuhan. Itu tahap pertama penghakiman Tuhan. Lalu tahap kedua penghakiman Tuhan menyerahkan manusia kepada konsekuensi alami dari dosa. Tidak langsung mati. Macam-macam ya. Tetap nggak sadar. Kayak orang Israel dikasih Tuhan. Diambil semua berkat-berkatnya. Kehancuran duniawi dan semuanya terus. Itu cara Tuhan. Ingat ya, ini cara Tuhan untuk menghukum seperti itu. Nah, sampai ketiga, sebelum keempat saya mau jelasin lagi ini. Nah, lihat ya. Siapa yang dihukum? Bangsa ya, ukuran besar. Israel, lalu Babel, lalu Moab. Ini kota Sodom, Gomora. Nah, dosa Israel kenapa disebut dosa Sodom dan Gomora? Mereka menindas. Mereka berzina, mereka berdusta, bersekongkol dengan penjahat, mereka sombong, puas diri, tidak mengasihi orang yang membutuhkan, tidak takut Tuhan. Berkali-kali diutus nabi-nabinya, saya balik lagi di sini, supaya kita paham. Dikasih tahu peringatan, dikasih peringatan, nggak mau. Dan akibatnya, balik lagi nomor 3. Semuanya diambil sama Tuhan. Persis seperti Lot. Tidak punya apa-apa lagi. No. Sekarang yang
Keempat ya. Penghakiman terakhir itu namanya neraka. Murka abadi. Kalau sudah sampai titik orang itu tidak mau berubah, bertobat, neraka. Sebab ubah dosa ialah maut. Dan ini pelajaran terakhir buat kita. Ingat ya, Tuhan itu suci. Jangan berpikir Tuhan itu hanya kasih. Tuhan itu suci. Tapi dia pengasih. Apa sih pengasih? Pengasih itu ingat ya, dalam kemarahannya, dalam murkanya, dia tetap kasih-kasihnya untuk orang itu kembali dan bertobat. Dan ini cara Tuhan bawa Lot yang sudah salah jalan itu dipisahkan, hidup di gua, kehilangan semuanya. Saya rasa kita semuanya lagi menikmati seperti orang Israel yang sudah masuk tanah perjanjian, seperti kitab Yosua. Tapi jangan lupa, kalau kita diberkati, tetap pegang perjanjian Tuhan.